Halo teman-teman, gue Zani. Jadi selama gue ngerjain skripsi, nggak selalu 24 jam tertuju buat ngerjain paper ataupun ngerjain tugas akhirnya. Dan ternyata selama pas di masa-masa persiapan skripsi, gue merasa ada waktu yang lumayan bisa dipakai buat bisa mengembangkan suatu skill set yang emang gue dulu bisa. Gue dulu termasuk orang yang suka sama bidang ini dan juga emang diajarin juga di kebidangan DKV. Tapi emang karena gak diseriusin aja. Dan tahu apa jawabannya? Ya, ilustrasi. Ada dorongan lain yang bikin gue pingin bisa berkarya kembali gitu dalam ilustrasi. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu hal yang dekat banget sama kita sebagai anak-anak muda gitu. Yang ini dari game. Yang specifically adalah Tekken, ada yang tahu Tekken? Sebuah fighting game yang dibuat dari tahun 1995. Dan sekarang masih ada gamenya. Dan kebetulan pas lagi skripsi itu momennya adalah bareng dengan si Tekken 8 ini baru keluar. Ini pada 26 Februari 2024 gitu. Dan di titik gue pas lagi demo dari ngerjain skripsi, gue juga kayaknya banyak melakukan pelarian ke dalam dunia Tekken gitu. Dan akhirnya gue juga sempet di sana ketemu sama banyak orang-orang di sana, ketemu komunitas, ketemu orang-orang yang punya minat dan bakat masing-masing yang ternyata gue bisa temukan dalam sebuah komunitas game gitu. Dan gue ngerasa kayaknya daripada gue cuma sebagai penikmat atau cuma orang yang bisa ngeliatin, wah ini ilustrasi keren banget gitu. Gue juga pingin bisa membuat seperti itu juga gitu. Dan akhirnya gue memutuskan buat kembali ke dunia ilustrasi gitu. Dan akhirnya di sini gue juga pengen nunjukin sebuah perjalanan yang mungkin gue juga bisa sambil ceritain ini karyanya tentang apa aja dan gue lagi di tahap apa pas lagi ngerjain si karya itu. Oke, without further ado, let's get into it. Jadi gambar yang pertama ini adalah Mishima Family yang mana ini disusun dari karakter-karakter utamanya, karakter pendamping yang juga masih dalam family tree-nya, dan juga ada petnya lah di situ. Ini pembuatannya adalah dari referensi sebuah foto yang ada di majalah Vogue Korea tahun 2015 yang judulnya adalah Thousand Faces kalau nggak salah. Dan di sini basically kita tracing, tapi karena waktu itu gue menemukan komposisinya karena menarik kalau gue bisa menyajikan ilustrasi ini, dan dibarengi di Tekken 8 itu ada member keluarga Mishima yang baru sebenarnya. Ya dengan dramanya lah panjang kalau diceritain. Tapi yang jelas mau welcome kehadirannya si karakter ini juga kayaknya bakal seru kalau gue bisa menggambarkan mereka dalam suatu foto bersama lah gitu. Fun fact gitu, dari semua ilustrasi yang gue kerjain dan yang masih gue publish sampai sekarang di Twitter, ini itu yang masih paling banyak, yang masih besar impresinya. Makanya karena sejak ini pun gue juga akhirnya punya dorongan buat menggambar kembali. Lompatan besar aja sih. Meskipun emang pas lagi diperhatiin lagi ketika gue udah berprogres sampai sekarang, kayak ya ampun kok teknik gue kayak gini ya. Tapi oke, nothing to lose karena ujung-ujungnya kalau gak ada kita yang dulu, gak ada yang kita yang kayak sekarang. Sebenarnya sih tekniknya gabungan ya. Kalau gue biasanya emang pakai teknik pribadi, slide sama rendering gitu. Penggunaan ambil cahayanya sih dari sebelah kiri atas. Dan di sini ya bisa dibedain lah gitu. Kayak penggunaan bahan bajunya, terus ini karakternya siapa. Cuma gue ngerasa kayaknya di sini yang paling PR adalah di detail-detail karakternya sebagian besar. Karena emang bisa dibilang di Tekken 8 ini karakter-karakternya emang udah detail-detail banget gitu. Lars di kiri sama Lee yang ada di kanan. Dan sebenarnya Jun itu yang di tengah itu detailnya bisa banyak banget, tapi syukurnya dia cuma sedada. Jadi ya gue gak perlu detail banyak-banyak. Sama menurut gue kayak detail yang paling banyak terlewat adalah si karakter beruang di pojok kiri atas sama kanan bawah, Panda dan Kuma. Jadi setelah gue melihat banyak orang yang udah main gamenya langsung, sebelum 26 Februari ini keluar, kan banyak yang udah main spoiler-spoiler kan. Spoiler story mode lah fokusnya. Singkat cerita dari Tekken itu sebenarnya dari 4 orang. Jinpachi sebagai kakek, Heihachi sebagai bapak, Kazuya sebagai anak, dan Jin sebagai cucu. Si cucu atau Jin, dia tinggal sama ibunya 15 tahun. Tapi ketika suatu ketika ibunya dinyatakan mati di seri sebelumnya karena dia dikalahkan atau dibunuh oleh tokoh petarung hebat yang ada di dunia Tekken, namanya Ogre. Tapi ternyata di Tekken 8 ternyata ibunya balik gitu. Dan di titik ini Tekken 8 itu kan banyak menceritakan dari penyelesaian masalah yang udah ada di Tekken-Tekken sebelumnya. Dan di titik-titik terendah, Jin ngerasa dia sendiri.
Dan Jin ngerasa kayaknya dia butuh banget peran ibunya. Dan di situ ketika ada gambaran sosok ibunya secara alam bawah sadar yang mungkin gak kelihatan secara fisik, tapi ternyata kehadiran ibunya secara gak langsung pun itu ngedukung dia buat tetap kuat sampai akhirnya dia bisa ngantin bapaknya buat jadi orang yang power trust gitu. Dan akhirnya masalahnya terpecahkan, at least di main story-nya. Tapi intinya, story mode dari Tekken ini menyadarkan gue, karena ujung-ujungnya ketika dia merasa sulit, ya kita juga ujung-ujungnya bakal ingatnya orang yang penting sama kita. Akhirnya gue memutuskan buat ngebikin si fan art terkait si Tekken tadi. Kayak ini sebenarnya kayak alternate universe sih. Ketika bapak, ibu, dan anak ini akur lah kasarnya. Dan ini referensi dari gue pribadi. Jadi bokap nyokap gue emang buka bakery. Dan ya udahlah, di sini gue kayak bikin sejenis komik gitu. Kita zoom. Jadi dijelasin kayak, ayah bikinin yang memanjang ya, masih butuh banyak nih. Oke bun, bikin biasa dulu ya. Ih, makasih ya, makasih ya ayah, gemes banget deh, hihi. Bapaknya ngomong, iya pasti kok tiba-tiba nyubit. Dengan apa ya, dengan perasaan kaget seorang Jin yang belum pernah ngeliatin interaksi dekat bapak dan ibunya, kayak ngahla nafas. Terus dia ngomong, ya seenggaknya akhirnya ayah dan bunda dari sini. Lanjut, di sini sebenarnya ini doodle yang diambil dari sebuah fanfic. Nah, jadi setelah gue udah lumayan banyak berkutik dalam community Tekken di Twitter, kayaknya tiap orang tuh pas lagi hype-nya naik, itu tuh orang tuh ngebikin fanfic, ngebikin art, itu tuh hampir setiap hari ada, setiap minggu ada gitu. Dan ya kalau buat mungkin writing ya, itu 2 minggu sekali tuh upload gitu. Dan ini salah satu mutualan gue adalah namanya Queen King. Itu dia ngebikin writing bagus banget dan emang bisa dibilang dia udah ngebikin fanfic dari bertahun-tahun lalu. Dan ketika dia menuliskan karakter mereka yang berbeda daripada di game, itu kan membangun, anjir gue pingin ngegambarin gimana kalau andainya fanfic ini divisualisasiin dengan gaya gue sendiri. Nah, dengan rasa ingin tahu gue dengan ilustrasi, rasa kepingin membuat karya dari ilustrasinya, ya udahlah, akhirnya gue menggambar. Mereka berdua jatuh ke dalam sebuah palung, dan yang ngebuat kaki si anak ini patah, kakinya Jin. Dan Kazuya di sini mungkin masih selamat, tapi dia yang ngemasang si rompinya buat jadi sejenis bidai. Jadi biar dia bisa berdiri meskipun emang masih digopoh. Dan yang gue suka adalah di sini nunjukin proses pendekatan si anak dan bapak ini tanpa terlalu terburu-buru. Ya meskipun emang agak suicidal, dan sayangnya juga fanfic ini belum lanjut lagi karena kan ada 3 chapter dan ada 4 chapter, dia baru ngebikin sampai 3. Jadi kayak sayang banget, padahal ini fanfic favorit gue. Ini kayak teman-teman mau ngambil inspirasi dari sebuah art, bikin fan art aja gitu. Bikin fan art misalkan lagi suka sama game, film, atau mungkin baca tertentu, bikinlah artis itu. Yang nanti yang bisa dibagi juga sama community terkait apa yang kita suka di situ. Nah, jadi karena gue ngerasa gue kayaknya ngerasa gue gak cuman pingin bisa kembali berkarya, tapi kayaknya gue ngerasa dengan ada dorongan seperti ini, gue pingin berkembang lebih jauh, dan gue pingin ngeliat ini ilustrasi bakal ngebawa gue sampai mana sih gitu. Dan makanya di sini gue ngerasa mau mulai lagi belajar si fundamental si ilustrasi ini. Sempat terinspirasi juga dari Tekken Bloodline yang ada di Netflix. Jadi emang gayanya masih kayak influence banget, meskipun quote unquote disesuaikan sama gaya gue pribadi. Tapi kurang lebih di sini gue belajar buat ngedepik karakter si Jin, tapi agar tidak keluar dari karakternya. Kan dia kan karakter Jin pemalu, pendiam, ya kayak emo gitulah. Tapi dia kan image-nya tetap cool, makanya ngemastiin biar mukanya tidak sampai salah sasaran gitu. Ya kurang lebih kayak gini. Nah, beberapa minggu kemudian si penulisnya itu ngebuat fanfic baru, masih terkait sama si bapak, ibu, dan anak ini. Bapak sama anak ini sebenarnya ujung-ujungnya masih tarung di dalam arena. Tapi si ibu atau Jun ini tiba-tiba nongol buat ngasih opsi lain. Kayak, sayang gimana kalau kita ngobrol sama anak kita? Kita kan nggak pernah ngobrol sama anak kita gitu. Jun ngomong sama Kazuya buat ngebujuk Jin ngobrol sama mereka bertiga. Nah, sampai di titik akhirnya di penghujung dari cerita, si istrinya ngomong, si ibunya ngomong, seandainya kalau kamu bisa sampein ini ke anak kamu, apa yang pingin kamu dapetin dari bapak kamu dulu? Jawabannya adalah yang menjadi judul si karyanya ini. Penjelasan, dan permintaan maaf. Kurang lebih kayak gitu dalam bahasa Inggris. Kurang lebih, ini
ya gue ngegambarin scene-nya kalau seandainya mereka tuh akhirnya ujung-ujungnya akur, damai, terus nangis-nangisan. Dan ternyata ini gue bikin pas lagi masih di chapter pertama. Dan ternyata sampai beberapa minggu lalu akhirnya kan ini udah diberesin kan fanficnya. Dan ternyata scene pelukan ini beneran terjadi gitu kayak. Oh berarti gue bener mencenayangkan apa yang akan terjadi di kedepannya berarti. Yang gue suka dari karya ini adalah di sini gue mulai memberikan dedikasi waktu buat gambar sini. Jadi adalah skripsian gitu kayak ya udah beberapa jam aja gitu kan, pusing skripsian mulu. Tapi di sini akhirnya kan sambil memperkuat pemahaman gue dari teori warna, penggunaan ilustrasinya lagi gitu. Di sini renderingnya gue mainin banget. Niatnya sebenarnya gak mau pakai line art, tapi karena gue gak pede, line artnya cuma gue turunin aja opacity-nya. Tapi kurang lebih masih enak lah ya bentukannya. Nah, lanjut di gambar berikutnya, judulnya Under the Bright Skies. Jadi ya simple sebenarnya. Simpelnya cuman kayak foto dari angle bawah. Terus isinya ya foto mereka bertiga. Jadi setelah seiring gue berjalan, ternyata menggambarkan keluarga Jin, Kazuya, dan Jun ini bikin gue nyaman gitu. Seenggaknya memberikan pelipur lara lah selama gue mengerjakan skripsi. Dan ternyata dengan ditemani dengan 3 karakter ini, gue berkembang setiap harinya gitu. Dan itu yang bikin gue suka dari perjalanan ilustrasi gue. Cuman gara-gara dari game Tekken. Nah di sini ada versi caption ya. Dari sini bahasnya sometimes there will be days in which I will lost again life. Even if get lost again, I know my way back. Nah ini sebenarnya dari lirik salah satu lagu dari lagunya IU namanya My Sea. Nah lanjut. Nah lagi-lagi kalau yang ini dari fanfic juga. Fanfic dari penulis yang sama yang tadi. Ini adalah lanjutan dari yang pasang bidai. Kan tadi kan dipasang kan bidai di kaki. Terus habis itu di sini ada di titik si Jin ini, karakter anak ini udah bener-bener dalam suicidal thoughts yang paling tinggi. Kayak dia udah gak kuat, udah gak punya udah gak punya tujuan hidup lagi. Dan di sini ya udah bapaknya nge-support, pak, ditepuk dari belakang dari punggungnya, dikuatin. Nih, ayah masih simpen foto-foto kamu dari lama. Nih, ayah masih simpen foto-foto kamu pas kecil, ya pas lagi menang olimpiade. Kalau kamu tetap bisa jadi insinyur dan lain-lainnya lah gitu. Itu didorong kuat-kuat biar masih punya semangat hidup. Dan makanya ngena banget kan buat gue waktu itu. Dan makanya gue punya will buat menggambarkan si fanfic inilah dengan gaya gue sendiri. Ya meskipun waktu itu sebenarnya menemukan inkonsistensi gitu. Dan mulai di gambar ini gue mulai ngerasain yang namanya insecurity dalam menggambar di sosial media gitu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini lagi-lagi masih dari keluarga Kazuya, Jun, dan Jin. Tapi kali ini emang lebih ke arah eksplorasi art style. Ada di momen dimana gue mulai pingin mengganti art style gue. Yang dari yang anime banget, akhirnya gue pingin lari ke arah western yang emang anatominya mungkin lebih disimplify tapi nggak terlalu simple kayak anime lah. Tapi di sini bentuk anatominya masih jelas, bentuk batang hidung masih kelihatan, matanya masih ada detail. Terus habis itu penggunaan fitur-fitur tubuh yang masih tebal. Dan di sini dengan memainkan konsep lighting yang baru, karena gue suka banget sama warna biru dan kuning, akhirnya gue ngebikin lah mereka dalam satu foto lagi. Dan ternyata bagus gitu. Gue lumayan bereksplorasi banyak di gambar ini. Banyak perkembangan terjadi secara signifikan dari gambar ke gambar gitu. Sampai akhirnya di titik gue nggak bisa terlalu sering menggambar karena gue udah mulai fokus sama skripsi. Kayak bolak-balik bimbingan, ngumpulin data, bikin produk, dan kawan-kawannya. Gue ngerasa, oke, gue masih bikin gambar. Tapi gue nggak bisa kalau seandainya gue mesti bikin painting setiap minggu 2-3 kali. Dan makanya gue menemukan metode kayaknya gue perlu membuat cara yang lebih mudah. Yakni caranya adalah membuat doodle. Nah, yang gue temui adalah kadang-kadang beberapa ilustrator yang ada di Twitter itu ya mungkin lu bisa memahami. Misalkan nih, ngomongnya Rakugaki, ngomongnya Naxo, ngomongnya doodle. Tapi kayak like 100.000. Atau mungkin yang di Twitternya nggak ada tuh berantakannya. Bener-bener udah kayak gambar jadi, tapi dianggapnya kayak doodle. Nah, itu yang mendorong gue kayaknya gue bisa deh selama gue bisa menggambarkan karakternya dengan baik, selama gue bisa menunjukkan ilustrasinya dengan benar ya, dengan unsur-unsur ilustrasinya, gue tetap bisa men-convey message yang gue bikin gitu. Dan akhirnya lagi-lagi dengan kamera foto gitu. Jadi
ya kan mungkin teman-teman udah ngerti latar belakang dari keluarga ini. Mereka tuh gak pernah punya momen buat nge-comfort satu sama lain sebenarnya. Tapi yang gue pingin tunjukin masih dari hal yang sama. Gimana kalau seandainya Kazuya sama Jin itu mereka nggak ragu-ragu lah buat nunjukin kalau mereka tuh care sama satu sama lain. Ya gitulah, di sini tulisannya "You've grown stronger, my son," gitu. "Your wife gave me the power," gitu. Nah, fun fact-nya adalah "You've grown so strong" ini adalah kalimat dari Jun yang dia ucapin ketika dia ketemu lagi sama Jin pertama kalinya sebagai karakter utama yang lagi diucap masalahnya dalam story mode Tekken ini gitu. Ini menurut gue ini lumayan ngena juga sih gitu. Nah, yang ini adalah ini kan pas lagi puasa kan, lagi puasa. Terus ya udah kayaknya lucu deh kalau seandainya ngebikin konten yang lebih relevan gitu sama beberapa audiens. Dan di sini ceritanya mereka tuh lagi buka puasa nih. Ini kan ada jam 6 sore. Di sini makanannya macem-macem. Dan lucunya adalah makanan yang dipilih di sini adalah makanan-makanan yang emang lagi gue suka makan waktu itu. Tumis capcay pakai ikan, pakai tahu, pakai tempe, dan juga pakai nasi. Kayak lucu aja sih. Mereka kan orang Jepang kan, mereka keluarga Jepang, tapi makan dengan gaya orang Indo, makan di meja makan, pakai sendok, pakai nasi, tapi lauknya lalap gitu kan lucu banget gitu. Tapi at least dari dia cuma pakai doodle, cuma pakai gambar-gambar yang non-render, seenggaknya dengan membetulkan anatomi, dengan membetulkan fundamental dan ilustrasinya, penyampaian pesan yang kita pingin itu tuh tetap gak gagal gitu. Dan makanya sejak saat ini gue jadi ngerasa oke, lebih bagus kayaknya gue membagi dari takaran gue ngebikin painting beneran sama ngebuat doodle gitu. Itu sih. Ini terakhir kali gue ngebikin doodle tapi di digital. Dan di sini dengan fighting stance-nya masing-masing, dengan moveset mereka masing-masing. Ini kayak gue ngelihat, jadi kayak gue nge-assess dalam game ya. Terus habis itu gue nge-redraw tapi gue gak nge-trace. Ini juga kayak sekaligus ngelatih anatomi dan juga perspektif gue gitulah. Dan dapat gitu ya, meskipun demikian kadang-kadang gue gini, gue suka ngegambar tapi si gambarnya ini gak gue kasih baju karena anatominya bagus aja gitu. Jadi kayak udahlah, gak usah lanjutin aja, udah suka kayak gini terus upload aja gitu. Nah sebenarnya illustration journey gue atau perjalanan ilustrasi gue ini gak berhenti sampai di sini sebenarnya. Tapi akhirnya ada momen dimana akhirnya gue memutuskan untuk menggunakan media manual. Dan juga ada satu painting yang baru banget selesai di hari kemarin. Dan gue bakal ngasih tahu juga alasannya kenapa akhirnya gue pindah ke media manual. Tapi kayaknya buat sekarang kita keep sampai sini dulu. Biar aja teman-teman penasaran sampai ke minggu depan. Jadi semoga teman-teman suka sama ceritanya. Semoga suka dengan oversharingnya. Mungkin bisa menggugah sesuatu. Atau mungkin bisa ngedorong teman-teman buat ikut berkarya juga gitu. Cerita gue belum sampai sini nih. Karena ada cerita yang lebih dalam ketika gue udah bisa mulai ke sini dan akhirnya bisa membuat painting yang bener-bener proper meskipun dengan manual dan melawan kegapedean gue lah sebagai seorang ilustrator yang baru balik gitu. See you in the next video. Thanks for watching. Dan juga tolong tunggu gue buat di video yang lebih seru berikutnya. Bye-bye.